ada teman-temannya. Subhanallah, ya, ketika kita sudah diletakkan di liang lahat, sudah dikubur, ditanam, ya, ditimpuk dengan tanah, maka seorang istri atau suami yang mengaku cinta mati dengan pasangannya tidak bakalan mau juga untuk menemani dia tersebut di liang lahat. Makanya sesuatu hal yang sifatnya apa ya, nonsen, seseorang mengatakan cinta mati, artinya suaminya meninggal, istrinya harus meninggal, atau istrinya wafat, suaminya juga begitu. Tidak ada yang demikian. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, kerabatnya, pasangan yang dia cintai, atau pasangan itu mengaku cinta betul sama, ya, yang meninggal tadi itu, entah suami atau istrinya, juga akan meninggalkan dia. Anak-anak yang mengaku juga hormat, ta'zim kepada orang tuanya, ketika ayahnya atau ibunya diletakkan di liang lahat, maka sudah, anak-anaknya pun juga meninggalkan ayahnya atau bundanya yang sudah dikuburkan tersebut. Termasuk, ya, pengawal kita yang kemana-mana, pengawal itu ada, taat selalu dengan kita. Ketika kitanya meninggal, itu pengawal, ketika sudah kita dikuburkan, ditanam, maka akan meninggalkan kita juga. Kemudian golongan yang kedua, harta. Harta yang kita bangga-banggakan di muka bumi ini. Kita memiliki harta yang begitu luar biasa. Aset di mana-mana. Ketika kita meninggal dunia, itu pun juga tidak bisa kita bawa mati. Satu catatan yang sangat penting yang diingatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Harta yang kita miliki sekarang ini itu bisa bermanfaat di alam akhirat ketika kita tersebut gunakan untuk kebaikan pada saat kita hidup ini. Entah dengan menaikkan zakat, atau sedekah, atau berinfak. Nah, itu yang akan membuat harta itu bermanfaat. Tapi kalau kita selama hidupnya bakhil, kikir, medit, meskipun banyak harta, ya, asetnya di mana-mana, semuanya akan ditinggal. Semuanya apa? Akan ditinggal. Makanya Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallah adarul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, apa yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita berkaitan dengan harta, tujuannya untuk mendapatkan akhirat. Dan kita tentunya tidak melupakan, kita sedang hidup di dunia ini, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu berpakaian, kita perlu tempat tinggal. Golongan yang ketiga, yaitu amalan, yang mengantarkan juga ketika kita meninggal dunia, mengantarkan kita ke kuburan tersebut. Syukur-syukur kalau amal baik, amal soleh yang kita bawa, itu yang akan membuat kita tersebut aman di alam kubur kita. Sampai-sampai disebutkan di dalam satu hadis yang derajatnya sahih, ketika malaikat Munkar dan Nakir tersebut datang, kemudian mencoba untuk masuk dari arah kepala si mayit tersebut, ya, berhubung si mayit muslim ini ketika dia hidup suka melaksanakan ibadah salat, subhanallah, ibadah salat sudah bercokol di situ untuk menjadi tameng dan pembela dari si mayit muslim ini. Ibadah salat berkata kepada dua malaikat tadi, masya'nukum, ngapain kalian pakai datang ke tempat ini? Kata mereka, nas'aluhu, kita akan bertanya kepada mayit ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Apa jawab ibadah salat kepada malaikat Munkar dan Nakir? La madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit ini. Subhanallah, dua malaikat ini mencoba masuk dari sisi kanan tubuhnya si mayit. Di sana sudah bercokol ibadah siam, ibadah puasa. Ternyata si mayit muslim ini ketika dia hidup suka melaksanakan ibadah siam, baik itu puasa wajib Ramadan misalnya, atau puasa sunnah seperti 6 hari di bulan Syawal ini, dan yang lainnya. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam. Kata ibadah siam kepada dua malaikat tadi, la madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit ini. Subhanallah, dua malaikat tadi mencoba untuk masuk dari sisi kiri dari tubuhnya si mayit.
Di sana sudah bercokol, ya, sudah menjadi tameng buat si mayit, yaitu ibadah, zakat dan sedekah. Ucapan yang sama diucapkan juga oleh ibadah, zakat dan sedekah. La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit ini. Subhanallah, malaikat mungkar dan mangkir mencoba untuk masuk dari sisi kaki tubuhnya si mayit muslim tadi itu. Ternyata di situ ada ibadah haji, ibadah umrah dan amalan-amalan yang lainnya. Ucapan yang sama juga diucapkan. Wallahi kalau bukan seizin Allah Jalla wa Ala, maka ya malaikat mungkar dan nakir tersebut tidak sanggup untuk masuk ke kuburan si mayit muslim ini untuk bertanya 3 hal yang akan ditanyakan tersebut. Subhanallah. Inilah manfaat yang sangat penting dari amal soleh. Wa na'udzubillah, jangan sampai ya kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kita bawa tersebut berkaitan dengan amal soleh, amal buruk, amal jelek, amal dosa, amal maksiat. Na'udzubillah. Ini yang akan mencelakakan dia nanti di alam barzahnya atau di alam kuburnya. Subhanallah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan kitab kita ini, yaitu prosesi kematian manusia. Ya, baik prosesi kematian seorang muslim ataupun prosesi kematian seorang kafir. Kita bacakan hadisnya, hadis dari sahabat yang mulia Barra bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, qala, berkata, bertutur atau bercerita, kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad, kami pernah mengantar jenazah untuk dimakamkan di pemakaman Baqi', ya, dikenal dengan sebutan Baqi' al-Gharqad. Ini pemakaman yang ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah, nanti ketika manusia itu dibangkitkan, yang pertama kali bangkit itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disusul oleh 2 orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, disusul orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi'. Subhanallah, ya. Ini mendapatkan keistimewaan bagi mereka yang meninggal di kota suci Madinah. Sampai Nabi SAW mengatakan, man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyaf'al. Siapapun di antara kalian yang sanggup meninggal dan mati di kota suci Madinah, lakukanlah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, fakuntu lahu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Aku akan memberikan syafaat untuk dia. Subhanallah. Nah, tentu kita katakan dari hadis ini sekelompok ulama mengatakan, ya, boleh kita berdoa agar kita diwafatkan di kota suci Madinah. Tujuannya untuk mendapatkan syafaat dan pembelaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baru disusul nanti orang-orang yang meninggal dunia di pemakaman Ma'la yang ada di kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Taib. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW datang. Faqa'adna wa qa'adna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayhu. Nabi duduk, ya, duduknya bukan duduk di kuburan. Kita terlarang duduk di kuburan. Ya, itu duduknya di sela-sela di antara 2 kuburan bisa jadi, atau ya pemakaman yang dipastikan di situ tidak ada kuburannya. Makanya ada sebagian orang yang kadang meletakkan kursi di area pemakaman untuk mempersilahkan bagi mereka yang sudah uzur, sudah lansia untuk duduk di kursi tersebut. Tapi meletakkan kursinya di mana? Di sela-sela di antara 2 kuburan atau tempat yang dipastikan di situ tidak ada kuburannya. Karena kita duduk di kuburan tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Terlarang. Faqa'ada wa qa'adna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayru. Rasulullah SAW duduk dan kami juga duduk di sekitar beliau.
keadaan tenang banget. Saking tenangnya itu, kalau sekiranya ada burung, ya ada seekor burung yang neger di atas kepala kami, itu burung tersebut tidak bakalan terbang. Tidak bakalan apa? Terbang. Saking apanya? Saking tenangnya para sahabat pada saat berada di pemakaman atau di kuburan. Tidak seperti kita ya, orang di zaman sekarang ini, kita melihat prosesi pemakaman. Nggak ada takut-takutnya sama sekali kita, bukan begitu? Ngobrol, kadang cekakak-cekikik, kadang nawarin bang, tanah udah laku belum? Kadang sampai melakukan maksiat, melihat prosesi pemakaman sambil ngokok. Astaghfirullahaladzim. Dia hadir ke pemakaman itu nggak ada pengaruhnya di kalbunya, di hatinya. Nggak ada rasa takut bahwasanya dia tersebut akan menyusul seperti itu mayit. Subhanallah, kita jangan seperti itu. Contoh para sahabat ridwanullah ajma'in, yang dimana ketika berada di pemakaman untuk menyaksikan prosesi pemakaman dalam kondisi yang dia tenang, nggak ada suara. Digambarkan saking tenangnya, kalau sekiranya ada seekor burung hinggap di kepala mereka, itu burung itu nggak bergerak. Burung kan kita tahu seekor burung kalau ada langsung terbang kalau bergerak sedikit. Nah itu kan kinayah tenangnya mereka. Rasulullah SAW kemudian berkata sambil berdoa, a'udzubillahi min adzabil qubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan, dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, ta'awwadzu min adzabil qubur. Ta'awwadzu billah min adzabil qubur. Tolong kalian semua ini meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari yang namanya azab kubur. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan beliau selalu baca sebelum salam, ada 4 permohonan. Hadis dari Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada dari siksa api neraka jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya fitnahnya Masihid Dajjal. Subhanallah, Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah ditanya tentang masalah doa ini. Kata beliau dalam satu riwayat dan pendapat beliau, wajib untuk dibaca dibandingkan doa-doa yang lainnya, karena di dalamnya kata beliau ada permohonan berkaitan dengan dunia, ada 2, dan sisanya 2 permohonan lagi berkaitan tentang akhirat. Subhanallah. Nah, kemudian summa qala, Bara bin Azib meneruskan ceritanya. Ya, kemudian Rasulullah dia membawakan qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abdal mu'mina idza kana fi ikbal min al-akhirah wa inqita'i min ad-dunya nazalat ilaihi al-malaikatu ka'anna 'ala wujuhihim asy-syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah fajalasu minhu maddal basar summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ya ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia akan berhadapan dengan akhirat dan akan memutuskan kehidupan dunia, kinayah apa? Kinayah mau meninggal dunia. Apabila seorang hamba mukmin mau meninggal dunia, maka turunlah malaikat dengan jumlah yang besar. Malaikat yang hadir tersebut digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, malaikat yang berwajah cerah dan ceria. Seakan-akan di wajah mereka tersebut ada matahari.
Kalau ada sinar matahari kita mengatakan apa? Sunny day. Bukan begitu? Apa sunny day itu? Subhanallah, hari yang cerah. Ya kan, enak banget nih hari. Nah, digambarkan malaikat yang jumlahnya besar tadi datang untuk menyaksikan prosesi kematian seorang hamba mukmin dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang cerah. Malaikat yang banyak yang hadir untuk menyaksikan prosesi kematian orang mukmin ini membawa kain kafan yang datangnya dari surga dan membawa wangi-wangian yang datangnya dari surga. Fajalasu minhu maddal basar. Kemudian mereka duduk. Jumlah mereka itu sejauh mata memandang. Setelah mereka duduk, datanglah malaikat maut. Kemudian malaikat maut tersebut duduk di sisi kepala si mayit muslim tersebut. Tidak disebutkan apakah di kanan ataukah di kiri. Yang jelas tuh malaikat maut ya duduknya di mana nanti? Di sisi kepala kita yang mau meninggal dunia. Setelah itu fayaqulu, malaikat maut berkata, ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai ruh yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju ampunan dan ridhonya Allah Jalla wa Ala. Yuqalu, dikatakan, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fayyis siqa. Kemudian keluarlah itu ruh sangat mudah sekali, sebagaimana mudahnya seseorang menuangkan air dari tekok ke gelas. Ini ada ibarat tekok, ada air, kita tuangkan ke gelas ini atau ke cangkir. Mudah tidak bapak-bapak? Mudah. Mudah jamaah? Mudah. Keluar tuh. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa dhalikal hanud wa yakhruju minha ka'ati bi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Keluar itu ruh, subhanallah, baru sebentar keluar ditangkap oleh malaikat maut. Baru sebentar malaikat maut menangkap itu ruh, memegang itu ruh, malaikat dengan jumlah yang besar tadi mengambil itu ruh, meletakkan di kain kafan yang penuh dengan wangi-wangian yang datang dari surga. Dan didapatkan ruh tersebut wangi yang sangat luar biasa, lebih wangi daripada minyak kasturi yang kita dapatkan di permukaan bumi ini. Dari hadis ini membantah bahwasannya pencabutan nyawa atau prosesi pencabutan nyawa susah, menyakitkan dan seterusnya. Kita katakan iya. Kalau untuk orang kafir, fajir, fasik, ya seperti itu. Tapi kalau untuk orang mukmin, apalagi yang baik, yang saleh, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tadi, keluarnya itu ruh sangat gampang sekali. Sebagaimana gampangnya kita dan mudahnya kita ketika menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir. Dan ketika keluar itu, kondisi ruh itu wangi. Antum pernah nggak mendapatkan ada orang baru meninggal dunia, orang muslim, soleh misalnya, subhanallah, ketika kita cium jidatnya, wangi. Orang mukmin, wangi. Anak udah Ustaz, gak biasa aja Ustaz. Antum datang kapan? Ya setelah 2 jam deh. Ah iya jelas lah. Ceritanya kan ruhnya diangkat nanti. Tapi ketika baru awal-awal itu, ya salam, wangi. Fayas'aduna biha. Kemudian malaikat dengan jumlah yang besar tadi itu, ya, membawa itu ruh ke atas untuk menuju langit, untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Makanya kalau orang baru meninggal dunia itu, pandangan matanya kemana? Ke atas. Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar.
Sesungguhnya ruh kalau dicabut, itu pandangan mata mengikuti itu ruh. Masih bisa melihat, oh, ruhnya di bawah. Jangan antum berprasangka buruk kalau orang matanya terbuka dan melihat ke atas, su'ul khotimah nih orang. Enggak. Itu kondisi kita seluruhnya. Kalau kita meninggal begitu, kalau kita bisa melihat. Pandangan mata ini apa? Ke atas, melihat ruh yang dibawa oleh malaikat dengan jumlah yang besar tadi itu. Fala yamuruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadhihi ruh at-thayyibah. Nah, malaikat dengan jumlah yang besar membawa ruh mukmin yang wangi tadi. Setiap kali melewati sekelompok malaikat yang lain itu mengatakan, ruhnya siapa ini? Wangi banget. Fayaquluna, malaikat yang membawa tadi, Fulan bin Fulan, disebutkan namanya. Sebagaimana namanya ketika hidup di dunia. Bi'atya bi asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Nama yang baik yang dinamakan dia ketika hidup di dunia. Subhanallah. Hatta yang tahau biha ilas sama. Sampai mereka itu sampai ke langit dunia. Diketuk oleh mereka pintu langit dunia, minta dibukakan. Ternyata setiap langit itu punya pintu dan ada malaikat yang menjaga. Subhanallah, malaikat yang jumlah besar membawa ruh orang mukmin ini minta dibukakan pintu langit dunia ini. Subhanallah. Kemudian fayaftahu lahu, dibukakan oleh malaikat penjaga pintu langit yang pertama ini. Setelah dibukakan, masuklah itu malaikat membawa ruh orang mukmin tadi itu untuk menuju langit yang kedua. Dan ingat, jarak langit pertama ke langit yang kedua itu jaraknya sama seperti dunia, seperti bumi dengan langit yang pertama ini. Allahu Akbar. Begitu seterusnya dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Dan penjaga pintu langit yang pertama, ada malaikatnya kan yang menjaga. Hormatnya itu malaikat kepada ruhnya orang mukmin tadi, dia antarkan, ikut mengantarkan untuk menuju langit yang kedua. Penjaga pintu langit yang kedua ikut mengantarkan itu ruh mukmin tadi untuk menuju langit yang ketiga. Penjaga langit yang ketiga atau malaikat penjaga langit yang ketiga ikut mengantarkan itu ruh mukmin ke langit yang keempat dan seterusnya dan seterusnya sampai langit yang ketujuh. Subhanallah. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu berkata, fayaqulu Allah Azza wa Jalla, uktubu kitab abdi fi illiyin wa a'iduhu ila al-ardh fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ya, kata Allah Jalla wa Ala, tolong tulis catatan untuk hambaku ini, takdirnya dia berada di tempat yang tinggi, yaitu jannah, surganya Allah Jalla wa Ala, yang ada posisinya di atas langit yang ketujuh. Tapi ruh ini kembalikan lagi ke bumi, kepada tubuhnya mayit muslim ini. Subhanallah, kata Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya aku menciptakan manusia tersebut dari tanah, dan aku kembalikan itu manusia ke tanah, dan aku keluarkan dia dari tanah lagi. Subhanallah. Qala, Rasulullah kemudian meneruskan ceritanya, fatu'aduhu fi jasadihi, dikembalikan ruh ke dalam jasadnya. Subhanallah, menerima. Nah, jadi kita katakan ada memang makhluk-makhluk yang tidak diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu meskipun terjadi kiamat, tidak dihancurkan. Untuk manusia tersebut ada dua. Apa itu? Pertama, ruh tidak mati. Yang kedua, tulang ekor ini enggak hancur.
Subhanallah. Yang lainnya ada surga, neraka, tidak binasa, tidak hancur. Arasnya Allah, kursinya Allah. 8 malaikat yang memikul arasnya Allah Jalla wa'ala tidak mati juga. Nah, kemudian ruh itu dikembalikan ke tubuhnya si mayit tadi itu. Fayatihi malakani, datang 2 malaikat. Nah, tadi di dalam hadis yang lain, sebagaimana yang cerita saya di mukaddimah tadi, itu 2 malaikat tadi itu dalam kondisi berhadapan dengan amalan yang dilakukan oleh si mayit muslim ini. Dan tidak semua dari manusia tersebut akan ditanya oleh 2 malaikat ini. Di antara yang tidak ditanya siapa? Para nabi, para rasul, tidak ditanya. Kemudian anak-anak kecil, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditanya atau tidak ditanya. Karena kita tahu anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh itu dipastikan apa? Jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Nah, kemudian setelah itu ya didudukkan si mayit muslim tadi itu. Nah, jadi itu masalah gaib ya. Ukuran kuburan itu berapa sih? 1 kali 2 atau 1 kali 1? 1 kali 2. Itu sudah lebih ya. Subhanallah. Kan kita diletakkan di liang lahat. Jadi anggaplah kita menggali kuburan seperut ya. Kemudian ada bagian kanannya yang kita gali agak dalam. Itu namanya apa? Lahat. Kita diletakkan di situ. Kata Nabi SAW, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Untuk kuburan, lahat untuk kita. Lahat itu posisi tanah yang sebelah kanan itu agak didalamkan. Disitulah mayit diletakkan. Sedangkan asyaqqu itu bagian tengah yang didalamkan. Kalau asyaqqu itu untuk selain kami, selain kaum muslimin, kata Nabi SAW. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau tidak bisa lahat maka boleh syak. Pernah ya satu mayit yang dikuburkan dalam kondisi apa? Ditanamnya itu melalui tanah yang diperdalam di bagian tengahnya itu. Tapi secara asal mula hukum peletakan mayit itu di mana? Di lahat tadi itu. Tayyib. Duduk tuh. Fayaqulani lahu, 2 malaikat itu bertanya, ya, marabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian dengan gampangnya mayit muslim itu menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayaqulani lahu, madinuka, 2 malaikat tadi Munkar dan Nakir bertanya, apa agamamu? Fayaqul, dengan gampangnya juga menjawab, dinil Islam, agamaku Islam. Kemudian fayaqulani lahu, ya, fi riwayat, ya, waman nabiyuka, siapa nabimu? Dalam riwayat yang lain disebutkan dia menjawab Nabi Muhammad. Kemudian dia bertanya lagi, ma'allamaka, apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdullah tersebut? Dia pun menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Ya, bahwasanya aku membaca kitab Allah dan aku beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan aku membenarkannya. Nah, itu di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut ada kemungkinan kita katakan ya di luar daripada 3 pertanyaan ini, karena hadisnya itu menjelaskan berkaitan dengan 3 pertanyaan kan yang sangat ma'ruf. Ada juga berdasarkan riwayat dari Bara bin Azib ini, pertanyaan yang ketiga itu ditanya secara detail. Ditanya secara apa? Secara detail. Naam, wallahu a'lam. Kemudian setelah itu, subhanallah, Allahu Jalla wa Ala ya di atas arasy-Nya memanggil, fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi. Itu hambaku, orang mukmin, dia benar, keimanannya sahih,
ya, dia mengimaniku, dia membenarkan aku sebagai Rabb, ya, sebagai Rabbnya dan Tuhannya. Maka Allah mengatakan fa'afrishuhu minal jannah. Tolong tampakkan buat dia surga tersebut. Wabtahu lahu baban ilal jannah. Dan tolong bukakan pintu surga untuknya. Sudah masuk surga belum? Belum. Antum tahu, kalau antum nonton televisi, ketika ada sesuatu yang asyik, yang antum melihat pemandangan misalnya, hati antum merasa senang gak? Pikiran juga, enjoy, ajib ini. Kan seperti itu. Tapi antum gak masuk TV, gak melihat itu. Ibarat kata kita katakan kita melihat tuh. Di sini ada ada satu kaca lebar. Di balik situ kita lihat tuh pemandangan-pemandangan yang indah-indah. Tapi kita nggak bisa ke sana. Nah, itu gambarannya. Ketika seorang muslim, mayit muslim itu meninggal dunia dan dia tersebut sanggup untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, Allah menampakkan surga untuknya, bahkan dibukakan pintu surga untuknya hingga dia bisa merasakan nikmat surga tersebut. Beda kenikmatan. Kalau di dunia ini, subhanallah, kita merasakan kenikmatan itu dirasakan oleh badan yang berpengaruh kepada hati atau ruh kita. Tapi kalau kita meninggal dunia, kita merasakan kenikmatan itu dirasakan oleh ruh yang dimana berpengaruh dengan badan kita. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yus'alahu fi kubri maddal basarihi. Kemudian Allah Jalla wa Ala perintahkan kuburannya yang 1 kali 2 tadi itu dipanjangkan sejauh mata memandang. Ya salam. Setelah itu kata Nabi, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyab tiburri. Datang seseorang ditampakkan dengan gambaran wajahnya bagus banget, rupawan, pakaiannya bagus banget, keren pakaiannya, tiburi, badannya wangi banget. Fayaqul, ini orang berkata kepada mayit muslim tadi, ubashiru billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Good news buat engkau, aku mengabarkan sesuatu yang menyenangkan buat engkau. Ini loh hari yang dijanjikan kepada engkau ketika engkau hidup di dunia. Dengar ceramah, Pak, nanti Pak ya, kalau kita meninggal begini. Dan nanti tuh ada yang mengatakan kepada kita tadi, seseorang yang rupawan, pakaian bagus, wanginya ya sangat wangi sekali, mengatakan, inilah yang dijanjikan. Dulu yang kalian dengar di ceramah di mana-mana itu. Oke? Kemudian si mayit muslim itu berkata dan bertanya kepada tu orang, fayaqulu lahu, "Man anta?" Anda siapa? Antum ini siapa? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Kalau lihat dari wajah kamu ini, engkau ini mendatangkan kebaikan buatku. Subhanallah. Orang kan kalau sudah wajah bagus itu, kita husnuzon aja ya. Subhanallah, kayak ini baik nih orang nih ya. Dari wajah aja kelihatan. Tapi subhanallah, kalau ada orang wajah yang ya kita tidak mengatakan jelek, tapi subhanallah, artinya membuat kita khawatir kadang, ini siapa nih orang? Sampai kita kenal betul, baru kita tersebut percaya ini orang baik. Kalau di kehidupan dunia, kadang wajah yang rupawan juga bisa menipu kan, seperti itu. Tapi kalau kehidupan alam barzakh tidak, dipastikan dia membawa kebaikan. Subhanallah, ini orang mengatakan apa? Fayaqul ana amaluka salih, ana amaluka salih, ana amaluka salih. Aku ini amal soleh kamu ketika engkau hidup di dunia. Berkaitan dengan amal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala, dengan kuasanya Allah Jalla wa'ala, Allah jadikan
seseorang yang rupawan, pakaian yang bagus, kemudian wangi yang sangat luar biasa wanginya. Si mayit muslim ini kemudian berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, ya Tuhanku, segerakan hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku untuk menghabarkan betapa nikmatnya di alam kubur. Subhanallah. Nah, itu orang mukmin. Semoga kita mendapatkan anugerah yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana prosesi kematian orang kafir diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda al-kafira idza kana fi inqita'i minad dunya wa aqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh fayajlisuna minhu maddal basar summa yaji'u malaku al-mauti hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin." Sedangkan seorang hamba yang kafir, apabila dia tersebut mau berpisah dengan dunia dan berjumpa dengan akhirat, sebagai kinayah, orang kafir ini mau meninggal dunia, turun juga malaikat dengan jumlah yang besar juga, tapi wajah mereka hitam pekat. Kalau orang mukmin tadi, malaikat yang turun jumlah besar, wajahnya bagaimana? Ceria, cemerlang, subhanallah, enak dilihat. Time azan dulu, setelah azan kita lanjut. Nah, monggo. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على
وعلى آل بيتك اللهم رب العالمين والصلاة القائمة. Baik, kita lanjutkan. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila dia mau meninggal dunia, ingin berpisah dengan dunia untuk menghadapi akhirat, kinaya atau simbol dia tersebut sebentar lagi mau meninggal dunia. Turun juga malaikat dari langit dengan jumlah yang besar juga. Tapi kondisi wajah mereka apa? Hitam pekat. Dan bersama mereka kain kafan yang datang dari neraka dengan bebauan yang dari neraka juga. Duduk mereka itu, jumlah mereka sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut, duduk di sisi kepala si kafir ini. Kemudian malaikat maut berkata, ayatuhan nafsul khabisa, hei jiwa yang menjijikkan, hei jiwa yang kotor, yang penuh dengan dosa, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju murka dan amarahnya Allah Jalla Jalaluh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW meneruskan ceritanya, fatufarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us safud minas sawfil mablul fayakhudhaha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuf wa yakhruju minha ka'antani rihi khabithah wujidat ala wajhil ard. Subhanallah, keluar berat, tidak bisa keluar, ditarik-tarik oleh malaikat maut. Bahkan diceritakan malaikat dengan jumlah besar tadi yang menyaksikan prosesi kematiannya si kafir ini dengan wajah yang seram menakutkan, wajah hitam pekat, ikut menggebukin si mayit kafir ini. Makanya tidak salah kalau kita menyaksikan, misalnya pernah ada satu cerita bahwasannya kebetulan ada kerabat keluarga yang sakit, diinapkan di rumah sakit, tetanggaan dengan kafir yang sedang sakit juga, teriak-teriak. Subhanallah, setelah itu berhenti. Kerabat ini nanya, udah meninggal tuh? Iya, udah meninggal. Rupanya dia merasa kesakitan betul ketika dicabut ruhnya tersebut. Diibaratkan oleh Nabi SAW, itu seperti ada domba yang wol itu berbulu, kemudian dibasahi dengan air, dimasukkan sujen sate. Tahu sujen sate yang tajam-tajam itu digunakan untuk kita yang BBQ itu, masukin daging di situ. Kan itu tajam-tajam itu. Dimasukkan ke bulu wol yang basah tadi, ditarik-tarik, itu kan susah sekali. Berat betul. Sulit betul. Sampai keluar juga itu ruh dari tubuhnya si kafir ini, diambil oleh malaikat maut. Baru sekejap mata memegang, diambil oleh malaikat dengan jumlah yang besar tadi untuk diletakkan di dalam kain kafan yang datang dari api neraka tersebut. Dan bau busuknya luar biasa, busuk betul baunya, sebagaimana kita mendapatkan bau busuk ketika hidup di dunia ini. Bau banget. Kemudian dibawa juga ke langit, tidaklah melewati satu kelompok malaikat illa qalu ma hadha ruh al khabis. Malaikat-malaikat yang dilewati oleh malaikat yang membawa ruhnya si kafir ini bertanya, ruhnya siapa ini? Bau banget, busuk banget. Dijawab dengan jawaban fulan bin fulan bi akbari asma'ihi allati kanu yasmuna biha fid dunya. Disebutkan fulan bin fulan dengan nama yang jelek, sebagaimana orang yang memberikan nama jelek di dunia ini. Subhanallah, hatta yantahiya biha ila sama ad-dunya, sampai ke langit dunia. Malaikat ini meminta agar dibukakan pintu langit dunia ini. Tapi malaikat yang menjaga pintu langit dunia tidak mau untuk membukakannya.
fala yaftah lahu. Summa qara'a Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian membaca ayat yang termaktub dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 40. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ya, bahwasannya untuk orang kafir, ya, pintu-pintu langit tidak bakalan terbuka buat mereka. Tidak bisa masuk ke langit. Ya, ruh-ruhnya mereka itu, ruhnya orang kafir. Wala yadkhulunal jannah, orang kafir dipastikan tidak masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, kecuali kalau onta masuk ke lubang jarum. Ini kinayah apa? Hal yang mustahil, impossible, mustahil. Jarum kan kecil, lubangnya apa lagi? Kadang kita juga masukkan tuh benang, susah banget kan? Ini onta, besar banget. Bisa saat ana bikin jarum segede Masjid Al-Ihsan ini, onta bisa masuk tuh. Oh, itu bukan jarum namanya. Iya kan? Jarum kan kecil. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Jalla wa'ala, ya, tidak berkenan untuk berjumpa dengan dia, dengan si ruhnya kafir tersebut. Allah Jalla wa'ala di atas arasnya kemudian mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulis dan catat nasibnya dia tersebut masuk ke dalam neraka yang berada di bawah, ya, bumi yang ke-7 atau yang terakhir. Subhanallah. Karena memang disebutkan surga itu kan beradanya di atas langit yang ke-7, sedangkan neraka berada di bawah bumi yang ke-7. Itu gaib, kita nggak tahu. Kita cuma mengimani apa yang dikabarkan. Kemudian kalau kalau berkaitan dengan hamba mukmin tadi, untuk mengembalikan ruh ke tubuhnya lagi, itu kan dikembalikan oleh malaikat tadi, masuk dengan santainya. Tapi kalau ruhnya orang kafir dilempar dari langit dunia, subhanallah, dilempar begitu saja. Lemparkan, kata Allah, itu ruhnya ke dunia untuk berjumpa dengan tubuhnya. Ya, kemudian fatut rahuhu tarhan, dilempar begitu kencangnya dan kerasnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW membaca satu ayat yang termaktub dalam surah Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Barang siapa yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala, meninggal dalam kondisi musyrik, meninggal dalam kondisi kafir, ruhnya dilemparkan dari langit, kemudian setelah itu seperti disambar oleh seekor burung, atau dia tersebut, ya, terbawa oleh angin untuk dibawa ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhu fi jasadihi, dikembalikan itu ruh ke tubuhnya si mayit kafir tadi. Wa ya'tihi malakani, datang malaikat juga, tapi dengan wajah yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Ya, itu digambarkan malaikat yang datang itu arzaqani, ya, aswadani arzaqani, ya, wajahnya dua malaikat tadi hitam kebiru-biruan. Subhanallah, ya. Disebutkan di sini di halaman 27 itu dua malaikat datang menanyai si mayit dari hadis Abu Hurairah. Ini tentang orang kafir. Idza qubira al-mayyitu, apabila telah dikuburkan mayit. Mayit di sini mayit kafir. Atahu malakani aswadani arzaqani, ya, didatangi oleh dua malaikat yang berwajahkan hitam kebiru-biruan. Kemudian, ya, yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Yang satu bernama al-munkar, yang satu bernama an-nakir. Kemudian dua malaikat itu bertanya kepada si kafir ini, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul ha la adri, aku tidak tahu. Kemudian fayaqulani lahu,
Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa tuh laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqul ha la adri. Aku tidak tahu. I have no idea. Subhanallah. Sampai pada akhirnya fayunadi munadin minas sama, dipanggil juga ya dari langit. Allah yang mengatakan an kadzaba abdi. Ini hambaku yang satu ini telah mendustakan aku. An kadzaba abdi. An kadzaba abdi. Fa'abrishuhu minan nar. Tolong tampakkan neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakan pintu neraka agar dia bisa merasakan bagaimana panasnya api neraka tersebut. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Tuh si mayit kafir bisa merasakan panasnya neraka. Belum masuk neraka. Sama halnya dengan mayit muslim tadi bisa merasakan nikmatnya surga. Belum masuk surga. Si kafir ini ditampakkan neraka, dibukakan pintu neraka, dan dia merasakan panasnya api neraka tersebut. Kuburannya disempitkan. Ya, wa yudayyaqu alaihi qabru hatta takhtalifu adla'uhu. Subhanallah, disempitkan sesempit-sempitnya. Kerangka yang kanan berpindah ya ke kiri, yang kiri berpindah ke kanan. Subhanallah. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, qabihus siyab, muntinur rih. Kemudian datang seseorang, digambarkan wajahnya sangat jelek sekali, very ugly. Pakaiannya sangat jelek sekali. Ya, subhanallah, pakaiannya gak enak banget untuk dilihat. Ya, tidak hanya sekedar compang-camping. Kalau sudah compang-camping, campur pakaian itu bau, apa namanya itu? Subhanallah. Apa namanya itu? Enggak menarik sama sekali. Jelek sekali pakaiannya. Badannya bau busuk. Kemudian dia berkata, ini orang berkata, yang digambarkan wajah yang jelek, pakaian yang jelek, kemudian badannya bau busuk. Ubashiru billadhi yasu'uka, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Aku mengabarkan kepada engkau yang dimana sekarang engkau mendapatkan keburukan. Aku menginfokan ya bad news, sesuatu yang jelek nih, berita yang jelek. Ini loh hari yang dijanjikan kepada engkau. Kalau engkau tidak mau beriman kepada Allah, kalau engkau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ini yang akan engkau dapatkan. Kalau engkau tidak mau masuk Islam, ini yang engkau dapatkan. Si mayit kafir berkata dan bertanya kepada orang tersebut, mana anta? Siapa anda ini? Anda ini siapa? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bisyar. Dari wajahmu saja sepertinya mendatangkan satu keburukan ini. Fayaqul, kemudian tuh orang mengatakan, ana amaluka al-khabith. Akulah amalan kamu yang jelek, maksiat dan dosa. Ini aku, itulah amalanmu ketika hidup di dunia. Itulah perbuatan engkau ketika di dunia. Kemudian mayit si kafir itu mengatakan, Rabbi la tuqmisa, Rabbi la tuqmisa, ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Hakim, Imam Abu Awana, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan para ulama yang lainnya, diantaranya Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, amal hadisul mazkur fi qabdi ruhil mu'min wa annahu yus'adu biha ila as-sama'i allati fiha Allah, fa hadha hadisun ma'ruf jayyidul isnad. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ini hadis derajatnya itu baik, sanadnya bagus, ya kan? Seperti itu. Ini hadis tentang masalah pencabutan ruh, diangkat ruh tersebut ke langit sampai berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh, ya. Di atas langit yang ketujuh tersebut, ya kita tahu berkaitan tentang arasy Allah, dan Allah Jalla wa ala beristiwa di atas arasy-Nya. Dan ini hadis yang sangat dikenal sekali, kedudukan sanadnya adalah sahih. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini baru prosesi tentang kematian seorang muslim. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembacaan kitab kita ini. Kita masuk kepada halaman yang ke-11, yaitu hal-hal yang terjadi sesaat sebelum ruh dicabut. Ya,
nanti kita akan jelaskan ya. Wallahu a'lam. Nah, ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.